Di video ini gue jelasin cara yang gue pakai untuk naikin gaji gue 3-4 kali lipat dalam waktu 10 bulan. We like Bandung. Jadi di sosial media sekarang ada kan tuh hashtag kabur aja dulu yang lagi rame banget dibahas-bahas beberapa hari, beberapa minggu inilah. Di situ dibahas kalau ada banyak talenta kita yang ujung-ujungnya nih nggak puas sama kondisi mereka sekarang, nggak happy sama kondisi kerja mereka sehari-hari, ya macetnya lah, upahnya lah, lingkungan kerjanya. Dan itu yang membuat mereka kemudian melirik dan bertanya ke diri sendiri maupun ke teman-teman mereka, masa gini-gini aja? Dan kalau misalkan ada yang lebih baik di luar sana, kenapa gue nggak explore? Kenapa gue nggak cari tahu? Dan mungkin ada yang bisa gue lakukan. Dan di video ini gue akan jelasin ini kenapa sih bisa ada tren kabur aja dulu. Kemudian peran edukasi. Dan kita nggak cuma ngomong formal edukasi ya, kita ngomong berbagai macam jenis edukasi. Inti dari edukasi, esensi dari edukasi, oke? Dan kemudian juga kita bisa ngapain? Kalau kita udah tahu sekarang, terus selanjutnya kita mau ngapain dan gimana caranya? Ya gue jujur aja sih, gue pun juga pernah pengen kerja di luar gaji dolar dari Jakarta, dari Indonesia. Dan ya namanya juga pengen mendapatkan hidup yang lebih, pengen taraf hidup naik. Dan waktu yang kita pakai untuk bekerja, baik di Jakarta, maupun di Singapura, maupun di Los Angeles, itu kan sama aja, tetap 8 jam. Yang membedakan itu malah lini kerjanya, line kerjanya. Jadi sangat lumrah, sangat bisa dimengerti ketika talenta-talenta kita itu pada mau eksodus. Jadi semuanya ini sebenarnya alasannya logis, walaupun mungkin ada berbagai macam alasan lain ya. Ada mungkin kekecewaan dengan pihak tertentu, atau mungkin udah nggak betah aja, atau mungkin alasan domestik. Jadi ada berbagai macam push factornya, tapi ujung-ujungnya pull factornya itu selalu pengen mendapatkan hidup yang lebih, karena inputnya udah selalu sama nih, inputnya selalu 8 jam, inputnya selalu waktu transport, biaya transport, inputnya selalu tenaga pikiran, dan apapun kerjaannya itu semua bakalan diperlukan. Jadi ya kalau kita ngomong logisnya aja deh, cost benefit analisisnya masuk akal dong kalau misalkan kita masukin sama nih 8 jam dan kemudian kita dapatnya bisa lebih. Sama aja lah kayak investasi, ya kan? Kita masukin $100 atau misalkan 1 juta rupiah, terus habis itu kalau misalkan ada yang bisa ngasih return 20%, ya kenapa harus kita ambil yang 5%? Kalau misalkan semuanya aspeknya sama, resikonya dan segala macamnya. Kalau misalkan kita pengen naik gaji, beli rumah, beli mobil, modalnya untuk bisa naik gaji, value kita itu harus naik. Nah sekarang yang sering kali disebutkan sama coach-coach luar itu sayangnya tidak pernah mendefinisikan value itu dengan lebih jelas. Di satu sisi, masing-masing perusahaan itu punya value-nya masing-masing. Tapi di sisi lain, semua bisnis itu punya struktur yang sama. Nah, strukturnya ini kita mesti mengerti. Sebenarnya simple banget. Pendapatan, pengeluaran, profit. Cuma itu doang. Jadi, kalau misalkan kita mau nilainya kita naik, sehingga gaji kita naik, yang pertama kita harus lakukan, kita tahu dulu nih, yang kita lakuin ini sebenarnya nyambungnya kemana, bos? Nyambungnya ke top line, ke pendapatan, nyambungnya ke di tengah, mengurangi pengeluaran, atau gimana caranya untuk meningkatkan profit dengan berbagai macam saving. Itu satu-satunya cara untuk bisa naikin value. Nah, semakin cepat kita bisa naikin value-nya kita, gajinya kita itu akan ketarik dengan sendirinya. Gue ngomong langsung contohnya aja nih ya. Di perjalanan karir gue udah ganti sekitar 5 kali pekerjaan, mungkin lebih, antara 5 sampai 7. Dan setiap kali gue ganti itu ada kenaikan remunerasi. Dan beberapa kenaikan yang gue pernah alami itu sangat signifikan. 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan lebih. Nah, dan satu-satunya cara untuk bisa itu terjadi karena perusahaannya itu melihat value yang gue tawarkan. Dan selain daripada itu, mereka juga pilihannya sedikit. Cara paling cepat buat naikin value, kalau lu udah tahu nih ya kontribusi lu tuh di bagian atas pendapatan, atau di bagian tengah pengeluaran, atau di bagian profit. Oke? Kadang kita tuh terlalu berpikir gimana caranya negosiasi gaji. Dan percayalah,
itu adalah taktik yang hanya bisa berlaku di sedikit sekali kondisi. Kenapa kayak gitu? Karena perusahaan itu punya pilihan. Kecuali lu punya skill, lu punya nilai yang susah banget dicari di mana-mana. Unlikely, lu bakalan dapat kayak gitu. Oke, ini pernah kita lihat ketika rame-rame orang nyari talenta buat development misalkan, buat programming, technical talent kayak gitu. Waktu itu di beberapa tahun yang lalu itu mahal sekali harga itu contohnya. Karena memang sedikit yang bisa. Contohnya juga gue pernah ngalamin sendiri ketika gue di digital marketing, dulu namanya online marketing, itu pernah ada fase di mana yang bisa, yang tahu itu hanya sedikit sekali. Jadi caranya adalah lu mesti melibatkan diri di dalam project-project yang memang bernilai buat si perusahaan. Daripada lu nebak-nebak, mendingan lu langsung tanya aja sama atasan lu, tanya aja sama CEO lu. Pak, Bapak udah lihat pekerjaan saya, dan saya masih ada di sini, berarti saya bisa anggap Bapak cukup suka, cukup menghargai apa yang saya deliver. Gimana caranya ya supaya next time ketika perusahaan sedang ada proyek strategis, saya bisa ikutan proyek itu, atau bahkan mungkin saya dijamin untuk pasti ikutan proyek itu. Oke, nah mereka akan senang sekali sama orang-orang yang bisa berpikir dan mencoba untuk meng-align agendanya mereka, waktunya mereka, tenaga mereka untuk proyek-proyek yang memang bisa membawa perusahaan ke hasil, ke nilai yang lebih besar lagi. Oke, mereka malah mencari orang yang seperti itu, dan sedikit sekali orang yang berinisiatif ke level sana. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu jalur paling cepat untuk bisa naik value. Dan selain daripada sign up ke proyeknya itu, mesti dipastikan kita bisa deliver ya, nggak cuma hanya sekedar terlibat aja. Kita masih bisa menunjukkan kalau memang kita menghasilkan dan kita produktif. Sebenarnya problem ini juga diperparah ketika biaya pendidikan makin lama makin mahal. Oke, dan seringkali talenta kita merasa nggak cukup untuk hanya S1 bahkan. Mereka seringkali pengen S2, cari di luar. Seringkali itu pikiran-pikiran seperti itu yang muncul, dan itu kembali lagi itu sangat logis karena mereka berkompetisi, mereka kembali lagi akan bekerja 8 jam, hal yang sama, inputnya semua sama, tapi dengan kredensial yang lebih, misalkan di S2 itu tadi, apalagi kalau misalkan di luar negeri dan segala macam, ujung-ujungnya mereka bisa dapat lebih, kenapa enggak? Oke? Tapi lebih baik kita ngertiin dulu deh sebenarnya edukasi ini datangnya dari mana. Kita pikirin secara logisnya aja. Edukasi itu kan sebenarnya proses pelatihan, proses untuk memahami konsep cara kerja, bagaimana sebaiknya menerapkan suatu dan berbagai macam hal lainnya karena ada kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu apa sih sebenarnya? Kebutuhan untuk memproduksi. Nah, ini terjadi di berbagai macam bidang, pertanian, perikanan, perdagangan, apapun itu. Oke. Jadi kan sebenarnya ada kebutuhan produksi atau output, outcome yang dicari, dan kemudian ada teknik-tekniknya karena beberapa hal tertentu yang berlaku di dunia ini, contohnya konsep ekonomi, contohnya adalah konsep perdagangan. Nah, itu semua yang kemudian perlu dimengerti. Itulah yang sebenarnya kita sebut dengan edukasi. Proses untuk mengerti hal-hal ini tadi, baik dari konsep, cara kerja, cara penerapan, teknik, dan berbagai macam hal lainnya. Oke, dan kalau misalkan itulah yang kita maksud dengan edukasi, sebenarnya inti-intinya itu kan kita hanya mencari gimana sih caranya kita bisa mengerti dengan benar apa yang sebenarnya harus dilakukan, dan kenapa seperti itu, dan kapan kita harus menerapkannya, dan ini nih sebenarnya apa, dan nyambungnya kemana. Itu pertanyaan-pertanyaan intinya sebenarnya kan. Jadi edukasinya di mana itu sebenarnya less relevant. Sebenarnya yang lebih penting adalah mendapatkan si ilmunya ini tadi. Soal ilmunya datang dari mana, yang penting benar. Oke. Dan makanya gua sendiri sangat mengedepankan intinya ini tadi, di mana sumber dari mana, YouTube lah, atau kayak video ini, TikTok, sosial media, atau platform belajar lainnya. Kenapa enggak? Kenapa harus hanya berfokus kepada pendidikan yang sifatnya formal? Karena ujung-ujungnya yang dicari sama kita-kita, sama orang-orang yang berfokus sama itu lebih ke pride-nya, lebih ke egonya mereka, karena mereka berhasil diakui sama instansi tertentu, yang instansi ini
punya brand name, label dan segala macam. Sebenarnya itu kan yang dicari. Nah, jadi yuk kita lebih fokus kepada apa sih benefit, apa sih outcome-nya dari si edukasi ini tadi. Dan kemudian ada nggak ya cara supaya kita bisa dapat itu dengan lebih cepat dan dari sumber yang terpercaya bahwa ini tepat, bahwa ini adalah pelajaran yang benar. Dan ketika diimplementasi, hasilnya bisa dipercaya. Itu yang penting. Oke, beberapa rekomendasi ya yang bisa diterapin langsung segera. Atau minimal dipikirin deh, lo pikirin deh ya. Apa sih yang dibutuhin sama lingkungan kerja sekarang? Apa sih yang dibutuhin sama perusahaan-perusahaan pada hari ini? Skill seperti apa ya yang mesti gue kuasain supaya gue bisa menambah nilai dari si perusahaan tersebut. Oke, fokuslah kepada hal-hal itu. Dan daripada sibuk buat nyariin ada LPDP buka kapan lagi ya, universitas yang ngasih beasiswa mana lagi ya. Oke, daripada sibuk nyari itu, nggak salah, itu semua tidak salah, hak lu semua. Tapi kalau lu sebenarnya mencari skillnya, lu mencari outcome-nya, lu mencari penghidupan yang lebih layak, jawabannya ada di Indonesia. Indonesia punya problem yang begitu banyaknya, yang butuh begitu banyak talenta, yang begitu terbuka untuk solusi-solusi yang baru. Ya sudah, yuk kita berpikir gimana ya caranya kita bisa menambah nilai dengan lebih banyak dan lebih cepat lagi. Dan kalau bisa terjadinya besok, kenapa harus nunggu 2 tahun lagi habis lulus S2?